Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melafazkan alhamdulillah melalui lisan kita sebagai manifestasi atau wujud syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Salat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ruya annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja zata yaumin ala ashabihi. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW keluar menemui para sahabat-sahabatnya. Faqala, lantas beliau bersabda, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bagaimana kondisi kalian pada pagi hari ini? Faqalu, maka sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Pada pagi hari ini kami adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Faqala, lantas Nabi bersabda, wa ma alamatul imanikum? Apakah tanda-tanda iman ada pada kalian? Maka qalu, sahabat menjawab pertanyaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nasbiru alal bala. Kata sahabat, kami yang pertama adalah sabar terhadap bala, ail imtihan atau ujian minallahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tanda orang tersebut beriman yang pertama. Maka tidaklah beriman seseorang sebelum Allah uji, Allah timpakan ujian kepada orang tersebut. Maka ketika menimpa suatu ujian kepadanya, maka orang yang beriman akan senantiasa bersabar terhadap bala yang menimpanya. Kemudian ketika kita diuji oleh berbagai macam ujian, sebagai contoh ketika kita diuji oleh istri kita yang perangainya buruk, maka orang yang beriman akan bersabar menghadapi istrinya. Ketika kita diuji oleh anak kita yang sedikit nakal ketika masa kanak-kanak, dia akan bersabar mendidik anaknya, tidak main kekerasan, tidak membentak-bentak anaknya, tetapi dengan penuh kesabaran ia didik anaknya. Kemudian yang kedua, wa nashkuru 'alar rakhai, dan kami bersyukur atas luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diterima. Ini yang kedua, bahwa ciri orang yang beriman itu adalah selalu bersyukur terhadap rahmat Allah, selalu bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa ta'ala sekecil apapun itu. Kita ini selalu diikuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kadang-kadang kita lupa atau kita tidak tersadar atau bahkan kita lalai. Sebagai contoh, mungkin kita lupa bahwa kesehatan adalah karunia nikmat Allah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Tetapi kita akan ingat kalau nikmat itu adalah kesehatan, itu adalah nikmat saat Allah mencoba kita dengan sakit. Kita lupa bahwa menghirup oksigen adalah karunia Allah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Tetapi ketika oksigen itu sudah dibeli, kita sudah terbatas untuk menghirupnya, baru kita sadar bahwa menghirup oksigen adalah sebuah kenikmatan. Oleh karena itu janganlah sampai ketika kita sakit baru kita sadar bahwa sehat adalah nikmat. Ketika kita sudah tidak mampu bernapas, kita baru tahu bahwa menghirup oksigen adalah sebuah kenikmatan.
Maka selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang pertama selalu melafazkan alhamdulillah, artinya kita memuji sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita gunakan kenikmatan itu tak lain dan tak bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah celakanya kita ketika kita diberikan nikmat oleh Allah tetapi kenikmatan itu kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Bagaimana kita bisa menanggung akibatnya di akhirat nanti? Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan ketika di yaumil hisab nanti? Maka sebelum itu datang semua, marilah kita perbaiki diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang beriman yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wanardo bil qada'i, yaitu kami ridho terhadap qada atau ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita ridho bi qada'illahi khairihi wa syarrihi. Kita ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apakah ketetapan itu baik, terlebih-lebih kita harus ridho terhadap ketetapan yang menurut kita itu tidak baik. Maka ridho dengan ketetapan yang baik itu mungkin suatu yang mudah. Kita akan mudah bersyukur kalau kita mendapatkan rizki yang banyak, tetapi kita akan dicoba iman kita untuk ridho terhadap ketetapan Allah yang kita sendiri tidak menyukainya. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita tetap harus ridho, harus berlapang dada terhadap takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seandainya kita saat ini ditakdirkan menjadi orang yang miskin, maka kita harus juga ridho terhadap kemiskinan yang Allah berikan kepada kita. Dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan bahwa kunci makrifat orang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qanaah terhadap apa yang Allah berikan dan ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan. Ketika itu sudah ada di dalam hati kita, maka hakikatnya kita adalah orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat melaksanakan, dapat menerapkan ciri-ciri tersebut yang tiga tadi. Karena apa? Karena Nabi melanjutkan sabdanya, antum mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki tiga ciri tersebut adalah benar-benar orang mukmin yang hak demi Tuhan, demi Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Ka'bah. Apa artinya? Artinya ketika orang tersebut sudah memiliki tiga tanda ciri tersebut, yakni pertama, dia bersabar terhadap bala bencana yang ditimpakan Allah kepadanya. Yang kemudian ia selalu bersyukur terhadap nikmat Allah meskipun nikmat itu sedikit. Dan yang ketiga, ia selalu ridho terhadap takdir Allah yang menimpa kepadanya. Apapun itu, baikkah itu, jelekkah itu, dia tetap ridho kepada takdir tersebut. Maka orang tersebut pasti mendapat gelar orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan setidaknya memotivasi diri kita semua untuk terus melakukan perbaikan diri agar semakin hari semakin tua kita, semakin bertambah umur kita, maka kita semakin baik, sehingga pada akhirnya saat malaikat Israel mencabut nyawa kita, kita dalam kondisi ibadah yang baik, kita dalam kondisi iman yang terbaik, sehingga kita mampu mempersembahkan yang terbaik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Salah dan silap mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.